Halo semua, apa kabar? Hari ini aku mau ngevlog di hutan sekitar 10 meter dari rumah. Karena di sini banyak sekali ada makanan liar yang bisa dimakan. Nanti kita bahas satu-satu ya. Itu di sana, di tumpukan semak belukar itu, kalau kita lihat pelan-pelan secara detil dan teliti, itu banyak sekali yang bisa dimakan. Jadi aku mau share pengalamanku sama teman-teman di luar sana mengenai apa aja sih tanaman liar yang bisa kita dapatkan di sekitar kita. Atau nanti mungkin melalui vlog ini teman-teman bisa mempelajari, kemudian mungkin kalau menemukan tanaman yang mirip bisa dipelajari untuk memastikan apakah itu yang sama atau bukan. Ya mungkin bisa membantu untuk siapa saja yang berminat untuk memakan makanan liar, biar wawasannya bertambah. Oke, yuk sana langsung. Nih kita jalan dulu sebentar ya. Tanaman yang pertama kita temukan adalah, lihat, ting teng. Siapa yang tahu masak sayur ini? Ini adalah daun katuk. Rasanya mirip kayak bayam. Kalau kita orang Indonesia percaya ini sebagai pelancar ASI. Oke. Next, apa ini? Tanaman apa ini? Siapa yang tahu ini? Ini mirip terong ya. Ini adalah bibit takoka atau turkey berry. Jadi nanti kalau udah besar dia ada buahnya. Oke, yuk kita jalan lebih cepat. Nah, ini dia yang saya post kemarin. Ini adalah tanaman timun padang. Lihat daunnya seperti ini. Dalam bahasa Inggris ini ivy gourd. Jadi tanaman timun padang itu dia merambat ya. Daunnya halus banget. Ini daunnya bisa ditumis. Pokoknya dimasak apa aja bisa, rasanya enak. Lebih enak daripada bayam, bahkan menurut saya dia pahitnya sedikit. Ivy gourd. Nah, kalau mau masak daunnya, nah ini kayak gini. Cari yang muda kayak gini. Ini lembut sekali. Lembut, sangat lembut. Oh iya, ini baliknya seperti ini. Saya harus kasih lihat. Nah, di manakah buahnya? Teng teng teng. Lihat di sini. Oh, ini dia. Nah, ini dia timun padang. Ada yang bilang timun tikus. Bingung saya juga sama creeping cucumber yang kemarin saya dapat, itu juga orang bilang timun tikus. Karakternya buah ini, jadi kalau dia mentah itu dia pahit, kalau matang dia agak kecut manis gitu. Nanti tak kasih lihat, ada yang matangnya sebentar. Jadi inilah timun tikus, ukurannya seperti ini. Nah, ukurannya sekitar 3 jari ya. Alright. Nah, lihat yang lain lagi. Banyak bisa dipanen. Jadi ini rasanya kayak pare ya, harus dimasak dulu. Bisa disantan, bisa ditumis. Kalau ngurangin pahitnya ya mungkin harus remas dulu pakai garam. Saya sih nyoba kemarin masak. Memang pahit tapi tidak beracun. Yang matang, yang mana yang matang? Di mana yang matang? Oh, ini dia. Nah, lihat. Ini yang matang.
Ini enak, bisa dimakan langsung. Nanti ya tak kasih lihat ya. Ya. Oke, sekarang saya kasih lihat. Nah, lihat. Kupas. Ini dalamnya kayak gini. Rasanya sepet, kecut, manis, krenyes. Jadi lihat dalamnya kayak gini. Kayaknya enak kalau dipakai campuran es ya, es buah gitu. Terus kalau mau nanam, ini saya mau bawa pulang untuk ditanam. Nanti beberapa hari ke depan saya mau share video tentang resep cara memasak daun timun tikus ini. Cantik ya daunnya ya. Makanya mereka, that's why they call it ivy gourd. It's very pretty. Jadi dalam beberapa hari ini saya akan share resep video cara memasak daun ini, daun timun ini, juga timun yang merah ini yang udah matang, sama timun yang masih hijau. Tiga-tiganya nanti dalam satu video ya, dalam beberapa hari ke depan. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol notifikasi. Oke, kita lanjut ya. We continue. Jadi ayo kita jalan lagi. Oh, di sini ada ini. Look. Makanan ini namanya markisa liar. Ya, ini masih mentah. Ini markisa liar masih mentah. Memang kalau dipetik ini baunya gak enak ya. Tapi kalau udah matang seperti ini, wih, manis. Oh ya, ini tadi bunga, lihat ini ada bunga timun padang tadi. Ada yang bilang timun tikus, bunganya seperti ini, putih, bagus. Wih, lihat, banyak sekali, cantik sekali nih. Tahun lalu saya sudah buat ya video mengenai ya resep cara makan markisa liar. Bisa dimakan langsung juga. Sebentar ya, nanti tak kasih lihat. Jadi kayak gini tanamannya, daunnya berbulu depan belakang. Ini buah yang masih muda, ujungnya seperti ini, white passion fruit. Ini ada bunganya ya, jadi ini bunga markisa liar tuh seperti ini. Cantik ini, jadi bunganya bagus banget. Nah ini dia teman-teman, dapat juga yang matang. Nah ini ya, ini saya sudah ambil. Ih, semut. Lihat, saya buka. Manis. Rasanya ya kayak markisa aja. Lihat. Teksturnya itu benar-benar kayak markisa ya, ada bijinya, ada selaput di sekitarnya itu. Judulnya jadi mukbang nih. Oke, lanjut ya.
lanjut ke tanaman liar berikutnya. Ayo kita jalan lagi. Nah, ini dia, lihat. Creeping cucumber. Biar enggak bingung ya. Nah, ini lihat nih. Ini tanamannya. Details. Ya, kayak gini. Bunganya kecil banget ya, kecil banget, lihat. Bunganya seperti ini. Berwarna kuning. Nah, seperti timun tapi mini ukurannya, lihat. Ini kuku saya. Kuku jempol, lihat perbandingannya. Cuma seperempatnya ya. Kecil banget. Ya wajar, ukuran timunnya juga cuman segini. Kecil-kecil sekali. Nih lihat, ini yang masih muda kelihatan, ini di atas daun ini masih muda. Jadi ceritanya hari ini saya ngevlog sambil cari makan ya. Salah satu kebahagiaan tinggal di desa adalah kita bisa mencari makanan liar sebanyak-banyaknya. Kalau tahu caranya, makanya dipelajari. Nanti di akhir video saya akan menjelaskan aplikasi apa yang saya pakai untuk mengidentifikasi tanaman kalau saya tidak tahu itu tanaman apa. Ya, nanti saya kasih lihat. Kecil sekali ya, daunnya juga kecil sekali. Lihat perbandingannya sama ukuran tangan saya. Kecil. Daun yang bunga buah yang masih muda juga mini, nih yang masih muda cuma seukuran ya, segini, cuma seukuran kurang dari ibu jari. Teman-teman, oh rupanya di sini masih banyak. Ini masih banyak nih. Oh nice. Yuk ya. Nah ini udah dapat banyak. Terus ini versi matangnya timun tikus itu ya, warnanya hitam, dan kalau dibuka tuh dia lembut seperti ini, lihat. Saya biarin bijinya jatuh biar nanti tumbuh lagi ya. Ini saya coba satu. Yang matang ini bisa ini mentah atau matang bisa dimakan ya, yang kecil ini ya. Kalau yang mentah ini rasanya cuma kayak timun. Bener-bener kayak timun. Kalau yang ini dia lebih lembut. Enak sekali. Tapi katanya nggak boleh makan terlalu banyak yang hitam karena bikin mencret. Saya sih udah makan beberapa kali, nggak ada masalah. Tapi mungkin teman-teman yang perutnya sensitif jangan coba ya. Jangan banyak-banyak makan maksud saya. Oh ya, saya tadi mau cerita mengenai aplikasi apa yang saya pakai. Jadi teman-teman, ini saya mau kasih lihat aplikasi apa yang bisa teman-teman pakai kalau mau wild foraging atau memanen makanan liar. Itu bisa pakai picture dish yang ini, gambarnya seperti ini. Ini saya tidak dibayar ya sama picture dish, saya cuman numpang gratisan aja nih. Saya undo. Nah lihat, di sini ada kamera. Oke, dan sekarang saya mau kita coba identifikasi bunga apa yang di belakang ini. Lihat, ini ada bunga. Ya, kita identifikasi dulu. Ayo. Bagus sekali bunganya ya. Dia akan identifikasi. Oke, jadi namanya adalah flame lily. Flame lily, lihat. Ada artikelnya. Apakah ini beracun atau apa? Udah dibilang ini toksik ya, namanya bunga hiasan ya, jangan dimakan. Ini mirip anggrek ya. Ada banyak sekali informasi di sini.
apakah beracun apa tidak. Rata-rata pertanyaannya seperti itu sih, beracun apa tidak kayak gitu. Tapi kalau bunga seperti ini biasanya kita orang Indonesia juga udah berpikir mungkin tidak bisa dimakan ya. Oke, ini cuman sekedar info aja, saya tidak dibayar oleh Picture This. Oke, terima kasih teman-teman. Jadi sekian dulu ya vlog kita hari ini. Jangan lupa subscribe, tekan tombol notification, dan tunggu video selanjutnya. Saya akan masak-masak apa yang ada saya dapat di sini. Ya, terima kasih. Bye bye. See you next time.